Jadi sekarang saya ingin coba lagi mengganti fuse yang baru. Nah, di sini fuse yang udah putus, di sini fuse yang baru. Sekarang saya ingin coba. Apakah begitu dihidupkan, fuse-nya putus lagi atau bagaimana? Saya belum tahu juga. Yang jelas saya coba ganti aja dulu. Sekarang saya ingin pastikan dan saya on-kan dulu untuk di bagian powernya apakah fuse-nya kembali putus. Di sini sahabat-sahabat setelah saya melakukan menghidupkan, maksudnya dihidupkan di bagian powernya, ternyata di bagian trafonya ini mengeluarkan suara keratak-kritik. Mungkin di kamera tidak kedengaran, tapi di saya kedengaran. Mungkin di sini bisa disebabkan dari transistornya short atau Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini setelah saya buka untuk di bagian dalamnya, di sini ada fuse-nya. Nah, ini ada rumah fuse-nya dan fuse-nya sudah saya lepas di sini. Dan di sini fuse-nya dua-duanya putus. Jadi kesimpulan saya, apakah bisa jadi dari transistornya, bisa jadi dari diodanya. Jadi sekarang saya ingin coba lagi mengganti fuse yang baru. Nah, di sini fuse yang udah putus, di sini fuse yang baru. Sekarang saya ingin coba. Apakah begitu dihidupkan, fuse-nya putus lagi atau bagaimana? Saya belum tahu juga. Yang jelas saya coba ganti aja dulu. Oke. Jadi fuse-nya sudah dipasang. Sekarang saya coba on-kan, tapi untuk di bagian stikernya saya masukkan tegangan dulu. Oke. Sekarang saya ingin memperlihatkan. Sekarang saya ingin pastikan dan saya on-kan dulu untuk di bagian powernya apakah fuse-nya kembali putus. Di sini sahabat-sahabat setelah saya melakukan menghidupkan, maksudnya dihidupkan di bagian powernya, ternyata di bagian trafonya ini mengeluarkan suara keratak-kritik. Mungkin di kamera tidak kedengaran, tapi di saya kedengaran. Mungkin di sini bisa disebabkan dari transistornya short atau bisa disebabkan dari diodanya yang short. Yang jelas harus dilakukan pengecekan lagi. Sekarang saya coba lagi. Nah, jadi suara di trafonya ada menimbulkan suara keratak-kritik ya. Sekarang saya neck dulu, saya mau cek di bagian apa yang bermasalah di bagian powernya ini. Mungkin sahabat-sahabat bisa, atau barangkali sahabat-sahabat ada yang punya seperti ini dan dapat kendala sama seperti yang saya alami ini, jadi bisalah kita berbagi pengalaman. Oke, kita neck dulu untuk pengecekan di bagian apa yang harus dicek di saat penggantian fuse yang sudah putus dua-duanya ini di on-kan menimbulkan suara keratak-kretek di bagian trafonya. Kalau dipaksakan itu bisa menyebabkan trafonya ini kebakar atau NCB saya yang jeklek. Oke, kita naik dulu. Sekarang saya ingin coba tes pengecekan. Jadi kecurigaan saya yang pertama itu di bagian dioda. Oke, saya cek dulu. Oke, saya coba lepas dulu untuk kabel yang terhubung ke bagian trafo. Jadi saya coba cek lagi. Mudah-mudahan cuma dioda. Nah, di sini kalau menurut kecurigaan saya dioda, setelah saya ukur dioda sepertinya short, tapi masih belum tahu juga untuk di bagian transistornya.
yang jelas kita coba copot aja dulu di bagian diodanya, nanti kita pastikan. Oke, sekarang cabut dulu untuk di bagian dioda sebelum kita memeriksa ke bagian lain. Jadi penasaran dengan diodanya dulu saya. Jadi saya lepas dulu untuk di bagian diodanya ini. Oke, jadi bos sahabat, untuk bentuk diodanya seperti ini, menggunakan dioda sisir kurang lebih 20 ampere. Sekarang saya coba cek di bagian kaki tengah. Jadi biasanya shotnya itu di bagian kaki tengah. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Jadi kalau menurut dioda itu sudah naik seperti ini, diukur di bagian kaki tengah. Apalagi sahabat putar balik seperti ini juga naik, berarti diodanya sudah bermasalah sahabat-sahabat. Nah, seperti ini. Untuk di kaki tengah ini tidak boleh naik sedikit pun, khusus di bagian dioda, terkecuali di bagian min dan plus. Itu biasanya salah satunya naik di bagian plus. Kalau diputar balik di bagian apometernya itu biasanya tidak naik. Nah, di bagian min dan plus DC-nya ini masih normal, sementara di bagian AC-nya ini yang sudah konslet. Nah, seperti ini. Jadi buat sahabat yang mempunyai spekar seperti yang saya tangan ini ya bisa memperbaiki sendiri kalau memang berani. Jadi seperti ini. Jadi tidak boleh ada naik sedikit pun untuk di bagian tegangan AC yang terhubung langsung ke bagian terapo ini sahabat-sahabat. Oke, sekarang saya coba ingin melakukan penggantian, sekaligus saya ingin memperlihatkan sahabat bagaimana yang dioda masih normal dan dioda yang sudah bermasalah. Oke, bos sahabat. Jadi di sini saya sudah mempunyai dioda satu. Jadi dioda ini dioda copotan juga. Jadi di sini perbandingan dengan dioda yang masih normal dengan dioda yang sudah bermasalah. Diukur dengan kaki yang tengah sini, dia tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, kita putar balik sama sekali tidak ada pergerakan di apometernya. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau mau mengetahui kerusakan ini tidak bisa sahabat lihat secara fisik, harus sahabat ukur, harus punya apometer baru bisa ketahuan bahwa barang ini mana yang mana yang masih bagus dan mana yang sudah tidak bagus. Nah, perbandingan yang ini yang sudah rusak. Nah, ini yang masih bagus, ini yang sudah rusak. Jadi saya posisikan dengan yang sama. Jadi ada tandanya ini. Tandanya ini ialah plus. Nah, sekarang saya coba. Wah, saya lupa juga yang mana yang masih bagus tadi. Oke, sekarang saya coba tes salah satu antara yang rusak dengan yang masih bagus. Sahabat perhatikan di apometer. Ini yang sudah rusak dan ini yang masih bagus. Nah, seperti ini. Ini yang sudah rusak, ini yang masih bagus. Sekarang saya putar apometer, saya putar balik lagi. Seperti ini, saya putar balik, pindah. Merah dengan hitam saya pindah. Oke, saya ukur lagi. Ini sudah rusak, ini masih bagus. Kalau yang di bagian min dan plusnya ini naik hanya sebelah tapi tidak mentok. Ini sama, masih bagus antara min dan plusnya, tapi di bagian AC-nya yang bermasalah. Oke, sekarang saya coba ganti aja dengan yang masih bagus. Apakah ada kerusakan yang lain atau cuman dioda ini yang bermasalah di bagian speaker aktif ini? Sekarang saya coba pasang dulu. Jadi neck dulu. Jadi untuk pemasangan sahabat-sahabat harus hati-hati juga karena di sini ada min dan plus, jadi jangan sampai ketukar.
Oke, jadi ini sudah saya pasang. Terus saya coba pasang kabel speakernya lagi. Ini kabel speaker, kabel trafonya maksudnya. Sekarang saya coba masukkan tegangan. Saya coba nyalakan. Jadi saya coba sentuh di bagian kit powernya. Nah, sudah menimbulkan suara, sahabat-sahabat. Jadi permasalahannya ada di bagian dioda. Jadi buat sahabat-sahabat barangkali ada yang punya barang seperti ini bermasalah sama kasusnya. Dia nyala di bagian USB-nya, tapi untuk suara ke speaker itu tidak mau nyala, atau tidak mau mengeluarkan suara. Jadi sahabat bisa cek di bagian diodanya dulu. Tapi penyakitnya di sini fuse-nya putus, dua-duanya putus. Nah, jadi kesimpulan saya biasanya kalau diodanya bermasalah atau short atau konslet itu memang putus dua-duanya. Tapi kalau di bagian transistor yang bermasalah itu biasanya salah satu yang putus. Kalau bermasalah transistor di bagian tegangan plus itu biasanya yang di bagian fuse plusnya yang putus. Tapi ini dua-duanya putus. Nah, untuk mengetahui mana yang plus dan mana yang min untuk di bagian dioda di sini ada tandanya. Sahabat-sahabat bisa perhatikan. Di sini kalau bahasa Melayunya serong. Nah, ini menyerong, dan di bagian minnya itu segi. Nah, seperti ini. Jadi yang ini ialah plus dan ini adalah min, dan ini di bagian tegangan AC yang dua-duanya ini tengah-tengah. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya lanjut lagi untuk pemasangan. Apakah setelah dipasang semuanya oke? Tapi di sini ada kabel yang lepas. Nah, ini. Karena kabel ini ketarik tadi. Jadi agak ribet memang untuk pemasangan sebuah speaker aktif seperti ini karena kabelnya itu ngepres. Ini mau tidak mau harus saya dirikan seperti ini, baru bisa pemasangan di bagian soket ini. Nah, ini soketnya. Saya pindah kameranya di sini. Nah, ini hati-hati di sini sahabat juga jangan sampai kebalik. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk mic wirelessnya. Oke, saya tutup dulu dan saya coba sekrup. Penyekrupan ini jangan terlalu banyak dulu, cukup pojok kiri dan pojok kanan. Kalau memang sudah betul-betul maksimal, tidak ada kendala yang lain, baru boleh disekrup semua. Oke, sekarang saya putar balik lagi karena ini kalau bahasa Melayunya disunsangkan, menyunsang. Oke, jadi posisi atasnya seperti ini. Sekarang saya coba nyalakan. Saya coba pencet apa di sini, mode. Suaranya sahabat-sahabat. Wih, suaranya seram sahabat-sahabat.
Jadi ini mode radio suaranya. Wih, mantap. Oke, jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi barangkali sahabat-sahabat punya barang-barang seperti ini yang bermasalahnya juga sama seperti ini, sahabat-sahabat bisa cek di bagian dioda. Kalau memang dua-duanya biusnya itu putus, jadi penyakitnya ada di sini sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa penyerpisan sendiri kalau memang berani, kalau memang ada perlengkapan. Tapi ya itu tadi, persyaratannya tidak bisa dilihat secara fisik atau secara kasat mata seperti ini. Kelihatannya oke-oke aja, tidak ada masalah. Setelah melakukan pengecekan menggunakan apometer, nah disitulah baru ketahuan bahwa barang ini ada masalah. Oke, buat sahabat-sahabat, salam satu hobi dari Pontianak. Mohon maaf juga, tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sebatas berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.